Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat sekalian, pada kali ini kita akan sekilas mengulas tentang urgensi atau pentingnya pendidikan karakter pada anak-anak usia dini. Kita sudah sering mendengar atau menyaksikan berita-berita tentang korupsi di mana-mana di negeri ini. Dan kalau kita lihat para pelaku korupsi itu atau koruptor itu bukan orang-orang yang pendidikannya rendah. Rata-rata sudah sarjana, bahkan ada yang bergelar doktor dan profesor. Kenapa seperti itu? Itu satu. Yang kemudian juga kita sering melihat orang dengan enaknya saja membuang sampah sembarangan. Kemudian kita juga sering melihat para pelaku judi juga bukan orang-orang yang sembarangan. Bukan karena orang miskin, bukan karena orang yang berpendidikan rendah, tapi orang-orang yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Ada apakah seperti itu terjadi? Ya, salah satunya adalah karena ada satu hal yang terlewat dalam pendidikan, yaitu pendidikan karakter. Korupsi itu atau para koruptor itu, atau misalnya orang-orang yang tidak disiplin atau orang-orang yang tidak dapat berbuat sesuai dengan aturan atau melanggar aturan, tentunya bukan berarti semasa kecilnya tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Pasti setiap orang tua telah melakukan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya di rumah. Diajari mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang harus dilakukan, dan mana hal-hal yang tidak harus dilakukan. Sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa setiap orang tua sudah memberikan pendidikan kepada anaknya, mengajarkan mana perbuatan benar, mana perbuatan salah. Tetapi itu bukan pendidikan karakter. Itu baru pendidikan moral. Ya, karena kalau yang namanya moral, pendidikan moral itu adalah pendidikan untuk mengajarkan anak untuk tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar. Itulah pendidikan moral. Nah, bagaimana meraih atau memahami itu adalah baik, kemudian itu adalah salah, dan mewujudkannya mulai dari proses dari tidak tahu kemudian menjadi tahu, menjadi paham, dan mau melakukan perbuatan baik atau menghindari perbuatan yang salah itu. Nah, itulah yang disebut dengan proses pendidikan karakter. Jadi berbeda. Ya, kenapa harus anak-anak usia dini harus memperoleh pendidikan karakter, atau pendidikan karakter ini harus diberikan sedini mungkin? Karena sebagaimana sahabat-sahabat sekalian ketahui bahwa anak usia dini, taruhlah dari usia 0 sampai dengan 8 tahun, itu merupakan masa keemasan tumbuh kembang seorang individu manusia, atau bahasa asingnya disebut dengan golden age. Dan pada masa-masa seperti itu, input sel saraf yang ada di otak anak, kemudian di sel-sel penerima di organ indera atau panca indera anak itu sangat sensitif dengan hal-hal yang bersifat afektif, kemudian bersifat emosi, dan bersifat yang meniru dengan mudah anak-anak apa yang dia lihat, yang dia rasakan, kemudian berkaitan dengan apa yang dia rasa secara emosional. Pada masa-masa usia itu, berdasarkan kajian tumbuh kembang anak secara psikologis, seperti yang kita ketahui misalnya teori Piaget, memang belum saatnya anak-anak usia itu memperoleh pendidikan secara akademik. Yang lebih tepatnya adalah bagaimana anak-anak usia pada masa golden age, pada masa keemasan itu lebih diperkuat dengan pendidikan-pendidikan yang mengembangkan emosinya, mengembangkan sikapnya, mengembangkan kepribadiannya, yang kemudian nantinya akan terangkum menjadi sebuah jati diri karakter yang dimiliki oleh si anak itu. Melalui pendidikan karakter, maka akan meminimalisir sikap-sikap negatif ketika anak memasuki usia belajar dalam pendidikan formal dan harus siap menerima pendidikan secara akademik. Nah, ketika itu berhadapan
Dengan itu anak-anak tentunya akan ada akan ada respon-respon yang mulai bermunculan. Di antaranya menjadi malas, menjadi tidak disiplin, kemudian susah bangun pagi dan sebagainya. Nah, itu apabila sudah dibekali pendidikan karakter yang baik, maka itu akan bisa diminimalisir. Kalau si anak-anak ini dewasa nanti menjadi seorang yang sukses, menjadi seorang yang cerdas, yang pandai, maka kecerdasannya atau kemampuannya itu tidak akan disalahgunakan. Karena ada filter dari karakter yang sudah terbangun sedini mungkin tadi. Bahkan tidak hanya dalam jenjang pendidikan, tapi juga di luar proses belajar menjadi sekolah, dia harus sanggup menghadapi berbagai tantangan kehidupan di luar sekolah, di luar rumah, dan seterusnya. Dan menurut teori kecerdasan emosional quotient atau kecerdasan emosional menurut Goleman, bahwa keberhasilan di dalam hidup itu 80% ditentukan oleh kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu bisa diraih melalui pendidikan karakter. Dan hanya 20% saja keberhasilan hidup ditentukan oleh IQ, oleh kecerdasan. Jadi itulah pentingnya. Kalaupun dia tidak cerdas, kalaupun dia tidak memiliki jabatan yang tinggi, tapi ketika dia mempunyai karakter yang baik, maka dia dijamin bisa bertahan untuk hidup. Banyak orang yang akan menyukainya, banyak orang yang akan mengajaknya bekerja sama, banyak orang yang mengajaknya untuk bekerja, banyak orang yang akan mengajaknya untuk bersama-sama mensukseskan sesuatu. Nah, itulah urgensi kenapa pendidikan karakter itu harus sedini mungkin. Karena tidak mudah, harus dibangun dari awal, harus dibangun dari fondasi yang pada saat usia keemasan tadi. Seperti itu. Demikian sekilas tentang pentingnya pendidikan karakter bagi anak usia dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.